Oke guys, ini topik yang banyak diminta, gimana cara jadi introvert yang sukses. Sebelum gue mulai tuh gue paling benci kalau orang bilang, oh lu nggak bakal sukses karena lu introvert. Gue langsung aja, di sini ada riset sebenarnya, kebanyakan CEO zaman sekarang, itu di 2019, dibilang 70% dari mereka kategori diri sebagai introvert. Nah padahal introvert itu sekitar 40% dari populasi, kalau menurut data yang di sini ya. Kalau mau ditambah lagi, ini tokoh-tokoh yang pasti kalian tahu. Elon Musk, Bill Gates, Marissa Mayer, Tim Cook, bahkan Mark Zuckerberg. Dan di sini ada semua list-list CEO atau orang hebat lain yang sebenarnya introvert. Jadi di video ini sebenarnya gue pengen bahas dulu mitos-mitos seputar introvert. Kenapa orang ngerasa introvert tuh nggak bakal sukses. Gue sendiri seorang introvert sekitar 59-62%. Di sini akan dibagi di beberapa segmen. Pertama gue mau patahin mitos paling pertama. Bisa nggak introvert sukses? Kenyataannya sukses itu nggak bisa dinilai dari introvert atau extrovert. Sebenarnya ada traits-traits lain yang bikin orang itu sukses. Cuma gue ngerti, konotasinya orang tua kita atau orang-orang di luar tuh bilang extrovert bisa lebih sukses. Kenapa? Karena dia bisa ngomong sama orang. Dia bisa ngelobi, dia bisa make deals, dia bisa apa. Sedangkan introvert ngapain? Kerjanya cuma di rumah, nggak bisa ngobrol sama orang, kayak ansos dan lain-lain. Kita patahin mitos itu sama-sama. Apa artinya seorang introvert itu, kalau yang gue sebut tadi, itu semuanya salah. Introvert nggak bisa dikonotasiin dengan orang yang ansos, atau orang yang nggak bisa ngomong, atau nggak bisa public speaking. Bedanya introvert dan extrovert adalah cara mereka recharge. Contohnya, orang introvert tuh kalau untuk recharge energi dia, atau kayak baterainya dia, itu dengan menyendiri. Jadi analoginya pas dia bangun, dia tuh punya misalnya baterai 10. Ketemu orang berkurang 1, ketemu orang berkurang 1, datang ke party berkurang 4. At the end of the day, dia harus recharge dengan menyendiri. Itu artinya seorang introvert. Nah, kalau extrovert, dia sebaliknya. Dia mulai bangun tidur tuh 0, tapi makin dia ketemu orang, dia malah baterainya naik. Pas dia sendiri di malam, baru dia baterainya turun. Cuma apa hubungannya orang mikir orang introvert tuh nggak bisa ngomong sama orang? Sebenarnya balik lagi menurut gue ini namanya comfort zone. Orang introvert tuh comfortable dengan menyendiri. Cuma bukan berarti nggak bisa berkomunikasi. Bukan berarti nggak bisa public speaking. Sebagai contoh, gue pribadi seorang introvert, akhirnya gue belajar berkomunikasi, belajar bisa ngomong sama orang, belajar public speaking, bikin video ini untuk kalian. Tapi kalau gue disuruh ketemu orang berapa dalam sehari, gue capek. Oke, itu 2 mitos pertama yang harus gue patahin dari awal. Introvert pasti bisa sukses. Kedua, introvert bukan berarti dikonotasi dengan nggak bisa berkomunikasi dan lainnya. Nah, tapi kebanyakan dari kita mikir kalau mau sukses tuh kita harus jadi bos. Somehow ngeran perusahaan atau punya bisnis. Terus introvert tuh nggak bisa ngelit. Salah lagi. Mitos. Kalau kalian udah tahu poin 1, poin 2, introvert itu bisa ngelit. Tapi harus dengan strategi yang berbeda. Dia nggak bisa setiap hari ketemu orang, setiap hari meeting-meeting, setiap hari apa. Jadi ada strategi-strategi atau tips-tips yang kalau misalnya kalian seorang introvert, di sini gue bakal share actually gimana caranya sukses sebagai introvert. Tapi kenapa segmen awal itu penting? Biar mindsetnya dibuang dulu. Orang mikir introvert itu nggak bisa sukses. Ya, contoh pribadinya, ya gue tetap bisa public speaking, gue tetap bisa ngomong sama orang. Oke, gimana cara sukses sebagai introvert? Hal pertama yang harus kita lakuin adalah sadar dengan plus dan minusnya kita. Gue akan mention beberapa hal plus yang gue rasain sebagai introvert kalau gue nge-lead sebuah company. Hal plus yang pertama adalah, actually, gue ngerasa lebih gampang mendengar dibanding harus kayak cincong selama berapa jam. Jadi akhirnya karena kita aware, introvert itu lebih bisa mendengar, kita lebih bisa menganalisa situasi yang kebanyakan extrovert mungkin nggak bisa analisa. Jadi sadar bahwa kita punya kepekaan yang berbeda dibanding orang-orang yang mendapatkan energi dengan berbicara. So, nomor 1 adalah sadar plus minusnya kita. Kita langsung mulai di plus pertama, yaitu menurut gue introvert lebih bisa mendengarkan. Plus kedua, introvert itu yang gua rasa itu lebih bisa make decision dengan tenang. Dengan situasi-situasi stressful atau misalnya dengan naik turunnya situasi, mereka tuh lebih bisa mikir secara strategis dan analytical. Apa yang harus dilakuin dengan baik. Ini sebenarnya style leadership yang juga ke-portray dari pas Google ganti CEO. Dari sebelumnya Sergey Brin, dari sebelumnya jadi ke Sundar Pichai, dia bilang tipe leadership-nya itu lebih strategis, lebih kalem, lebih mendengarkan. Dan akhirnya perusahaannya tetap grow juga. Yang ketiga kelebihannya adalah kita lebih bisa mikir. So, style leadership yang kita harus punya itu biasakan kita berpikir secara matang sebelum kita beraksi. Cuma sebenarnya semua dari nilai plus tadi itu tuh bisa jadi nilai negatif kalau berlebihan, mikir terlalu banyak berlebihan. Nah, kita udah simple bahas kelebihannya. Tapi cuma gini, introvert itu nggak secara natural bisa langsung ngomong sama orang, nggak secara natural bisa public speaking, nggak secara natural bisa berempati secara maksimal. Cuma cara jadi introvert yang sukses adalah mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing and play with what you got. Extrovert juga banyak kekurangannya kok. Yang gue pelajarin sebagai introvert, gue harus taruh extra effort untuk belajar komunikasi, untuk belajar public speaking, untuk belajar people skill. Tapi kalau kita udah sesuai dengan mindsetnya, itu sesuatu hal yang bisa dipelajari, bukan sesuatu yang
oh itu cuma punya extrovert. Jadi yang gue lakuin adalah pas gue bangun tidur baterai gue penuh, gue actually spend waktu untuk ngobrol sama orang, terus gue belajar tentang how to do small talks, gimana cara membawa conversation, gimana cara mengerti perasaan orang, dan itu skill yang harus dilatih. Menurut gue mulai dari sana dulu. Lalu kalau kita udah aware sistem baterai untuk introvert dan extrovert, kita harus ngestrategiin hal-hal yang kita lakuin dalam sehari sesuai dengan plus dan minus kita. Kalau kita tahu kita bukan tipe orang yang gampang untuk tiap hari ketemu orang, kita strategiin ketemu orang yang penting-penting dan diurutin, jangan dijebret dalam satu hari, dicicil dan lain-lainnya. Dan itu hal-hal yang gue lakuin. Jadi gue tahu kalau misalnya gue meeting dari pagi sampai malam tuh gue capek banget. Jadi kadang tuh gue pecah-pecah di tengah meeting tuh gue menyendiri ngerjain desain. Yang penting kita ngerti konsep baterai itu loh kalau introvert dan extrovert. Sebenarnya itu aja sih kalau misalnya bahas tentang introvert bisa sukses atau enggak. Caranya adalah kenalin plus dan minus kita dan kita belajar untuk mengisi minus-minusnya kita. Bukan hal yang impossible. Cuma kalau kalian pengen practical advice, ini misalnya ada dari Elon Musk, ada dari Bill Gates. Ini harusnya di layar gue tampilin beberapa orang introvert dan saran mereka untuk bisa sukses sebagai introvert. Di sini juga gue bakal summarize top traits sebagai introvert yang mungkin gue nggak bahas semua di video biar jelas pendek. Dan di sini top kekurangan seorang introvert. Konklusinya bisa dipelajari dan introvert pasti bisa sukses. Kalau kalian gimana? Di sini yang nonton tuh kebanyakan introvert atau extrovert. Kemarin gue bikin polling, kebanyakan introvert. Cuma gue nggak tahu itu beneran introvert atau enggak. Buset, ada geledek. Kalau kalian introvert, we're on the same boat. Jadi kalian juga pasti bisa sukses. Kalau ada pertanyaan, feel free untuk komen di bawah. I guess I'll see you guys in the next video.